untuk tujuan yang lebih besar. Masya Allah. Yang satu komitmen, yang satu perjuangan. Jadi komitmen ini harus diperjuangkan. Yes. Bareng-bareng. Betul. Nggak boleh satu sisi doang yang memperjuangkan. Betul. Ngambil haknya saja juga nggak boleh, ngambil kewajibannya saja juga nggak boleh, kan hak dan kewajiban harus selaras seimbang. Masya Allah. Tapi ini seru banget sih, yang Kong Yanti. Tadi ada banyak banget teman-teman yang gabung. Cerita bagaimana mereka punya sebuah hubungan. Suara yang nanti Kurang jelas. oh kurang jelas ya. Kurang maju. Kurang ini, bentar. Diseanin lagi, kerasin lagi. Oke. Wah. Udah nih aman. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Kita yang dikecilin deh soalnya. Enggak, Diulang lagi dah. diulang lagi. Kapal itu menurut aku definisi adalah Komitmen. komitmen. Kalau Yanti tadi adalah Perjuangan. Perjuangan. Perjuangan Jadi untuk memperjuangkan kalau digabungkan adalah kita butuh komitmen untuk berjuang. Karena berjuang tanpa komitmen kita bisa kehilangan arah. Masya Allah. bisa dijadiin lagu ini langsung. Betul. Langsung jadi buku habis. Ini apa jadi pengen nangis aku. Tapi seru banget ya teman-teman, tadi kan banyak banget tuh yang Tiangong yang pada cerita punya masalah ketika masih lagi pacaran. Iya. Ketika salah satunya dimanfaatkan. Betul. Ketika salah satunya mungkin tidak mengindahkan keinginan satunya. Iya. Tidak ada yang mau berjuang lebih. Dan di dalam hubungannya Nggak seimbang. Seimbang ya? Iya. Gimana tuh? tidak seimbang, dan dalam hubungannya itu rasa sayang, perhatian, dan cinta itu nggak setara. Itu kalau menurut Yanti dan Yanti gimana sih? Ketika kita lagi pacaran nih, konsepnya bukan belum menikah. Ke jenjang serius belum. Untuk nantinya mereka ke jenjang serius itu apakah gimana ya? Karena kan kita kalau cinta kan ya apa ya, kayak orang badminton kan ya, saling gitu loh. Iya. Iya. Ini kalau misalkan ada rasa nih, karena dia ganteng banget, cintanya cewek setinggi langit. Yang cowok sebenarnya biasa aja. Ngomong lagi kosong gitu. Setuju. Tapi ini jarang disadari nih sama teman-teman nih. Jadi kita harus tahu, kita bisa membedah hal ini. Gimana menurut Yanti dan Yangkung menanggapi kasus-kasus Gen Z zaman sekarang nih? Iya. Gimana? Yang dulu kali ya. Iya, betul. Kembali lagi ke tujuannya. Oke. Ya. Orang tadi yang bilang bahwa semua harus berangkat dari komitmen. Nah, di saat kita membangun sebuah komitmen, kita harus menentukan dulu tujuannya mau ngapain dulu, mau kemana, kan? Nah, di saat kita meyakini tujuan kita itu adalah yang terbaik, kita bangun komitmen. Nah, setelah bangun komitmen, jalankan komitmen dengan perjuangan. Masya Allah. Pasti dalam perjuangan itu pasti ada yang asin, ada yang manis, ada yang pedas. Kalau semua manis namanya bukan berjuang, menikmati kan. Menikmati itu. Ya. Tapi kalau pahit terus berarti Ya juga sama. ya harus dicari Hasil manisnya dong. jalan lain kan gitu. Betul. Ya, gitu. Kalau Yanti gimana ya? Lihat fenomena teman-teman yang punya hubungan sedikit toksik ya, menurutku sedikit, nggak banyak sih. Kalau masih cinta dikit mah nggak apa-apa, tapi ini cintanya yang sebelah tinggi banget, yang satunya sebenarnya dia aja. Ya sekarang mau kita tanya dulu. Jadi kalian tuh nggak pernah ngobrol? Jadi sebegitu naasnya, apakah nggak pernah ngobrol gitu? Mungkin saking takutnya Yanti untuk ngobrol satu sama lain, takut kalau misal diobrolin itu tuh bakal nyakitin. Malah jadi nyakitin. Iya. Kok aku merasa kamu nggak effort buat aku ya, kan kayak Riko ya. Iya. Tapi sebentar, sebelumnya kalau ada yang mau tanya-tanya ke Yanti Yangkung, ditulis saja ya. Yang mau nanti kasih tanggapan juga boleh. Silakan. Yanti. Piye mau? Tadi sampai ini. Masa nggak ngobrol? Gitu. Kan kalau tadi bilang ya, kalau sebuah hubungan gitu kan, pastinya kan kita punya komitmen ya kan. Nah,
Jadi ketika kita punya komitmen, kita mau berjuang gitu kan ya, itu kan pasti gitu ya, kalau yang serius gitu kan, pasti terarah, pasti terarah. Seperti yang kamu tadi bilang, ketika arahnya terus kemana-mana, yang satunya cintanya berlebih, yang satunya enggak, dan ini sekalian kan perlu perawatan, maintenance itu kan perlu hubungan itu, enggak terus jadi ya terus udah blok jadi kita juga upgrade lah ya, kayak misalnya oh ini kok udah agak lemot, udah agak bosen ini gitu kan, kita sadar diri, naikkan value kan gitu. Terus kita sehingga kita sendiri kan juga hidup kalau gini-gini aja kan bosan ya kan. Jadi ya paling penting adalah sadar diri, kita nggak usah mikir yang lain-lainnya. Begitu kayaknya ya tolong ukurnya diri sendiri deh, insya Allah pasangan begitu. Masya Allah. Kita jadinya itu tadi, biar nggak kemana-mana, cetak kayaknya tadi. Baik. Yuk, otomatis kan dulu kelihatan cantik banget, setelah jalan setahun 2 tahun, B aja. Nah gimana nih kita bikin sesuatu biar nggak B aja kan gitu. Oke, betul. Dan juga kadang-kadang cowok kan juga kalau semakin matang kan PD-nya semakin tinggi gitu ya. Terus menginginkan pasangan yang lebih, tapi sedangkan perempuannya nggak bisa mengimbangi. Nah gitu kan juga lama-lama ya tadi itu. Iya benar. Nah jadi maka dari itu ngobrol penting, evaluasi, gitu. Penting ya. Harus perlu sekali. Tapi kadang-kadang tuh kita mau evaluasi itu aneh gitu loh Yanti. Kan kita punya hubungan berdua ya udah dinamis aja, let it flow aja. Tapi kadang mau kamu kemarin nggak balas chatku, kemarin kamu bangunnya kesiangan, kamu kemarin nggak nganterin aku. Susah buat ngubungin itu gimana ya? Kalau udah apa namanya itu fase. Iya. Bentar lagi udah kalau udah kita lewati fase tadi, kita komitnya jelas. Insya Allah itu kan kita sama-sama PD. Ya. Kalau kita sama PD-nya sama, terus kita juga punya tadi tujuan sama, insya Allah ya nggak akan terjadi begitu-begitu. Jadinya malah akan jadi klub berjuang bersama, saling melengkapi, tahu sama satu sama lain lainnya. kurangnya, lebihnya. Oh itu jadinya mantep itu, karena selebihnya gitu ya, kalau udah kayak kita tua-tua gitu ya, udah mesra-mesraan malam minggu kayak gini tadi, oh gimana ya kalau makan di luar, yang satunya masuk angin pakai tolak angin dulu, yang satunya butuh pijetan pakai salon pas, mana indahnya. Sama isinya. Betul. Tidak Setuju. mungkin. Nah, Setuju. itulah yang sering aku bilang bahwa orang menjadi tua itu keniscayaan, Iya. tapi menjadi dewasa itu pilihan. Inilah dewasa. Oh iya benar juga ya. Lagi benar, sebenarnya dewasa mau kapanpun tuh bisa ya. Dan pilihan, orang sampai tua tidak memilih menjadi dewasa pun Bisa. saja. Banyak Ya. juga. Banyak juga. Ya. Kita temui ya. Yes. Oh tua kok isinya bocah. Ya. Dan banyak anak muda yang nah kok udah lebih dewasa daripada yang tua. Oh iya. Setuju. Tapi emang sering kita ketemu kayak gitu ya, apalagi dalam sebuah hubungan. Yes. Yang mana nih, oh ini masih mungkin umurnya lebih muda dari kita, tapi hubungannya udah dewasa banget ya. Mereka nggak yang mengumbar-umbar, mereka nggak yang bucinable, boleh bucin ya kan. Bucin ya. Sewajarnya. Iya, sewajarnya. Bucin hebel tuh apa? Bucin hebel. Kita bacakan pertanyaannya. Iya, kita bacain dari teman-teman ya. Coba ayo. Ini Fix sekarang udah tahu public speakingnya. Bagus nurun dari Yangti dan romantisnya dari Yangti, masya Allah, cakep. Bangga gue. Yes. Yangti Yangkung selektif nggak sih memilih pasangan yang baik buat anak-anaknya? Kok bisa sih milih Papa Garuda? Nah, ini agak sedikit. Tapi kita cuma bisa tahu di sini karena ini no cut no edit ya. Jadi gini, siapapun orang tua pasti akan memilihkan yang terbaik untuk anaknya. Ya. Ya kan? Dan di saat memilih pasti akan didasarkan pada pertimbangan. Gimana? Ya kan? Banyak pertimbangan. Serius amat lu. Iya, kan anaknya kan yang belum dipilih tinggal satu ya. Jadi harus didengarkan dengan baik-baik ini. Ya. Saat memilih dengan pertimbangan itu yang digunakan untuk menganalisa, gitu loh, analisa. Analisa. Berat amat. Aduh, dianalisa dulu ini calon. Bukan pola pikirnya orang tua saja, tapi justru harus digali dari anaknya, gitu kan? Oke. Karena yang akan menjalani kehidupan nanti adalah anaknya, bukan orang tua. Nah, yang harus dites itu adalah anaknya. Gitu. Oke. Sejauh mana
bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Kalau si anak masih hanya bisa melihat kelebihan, berarti remedi kalau orang kuliah itu. Oh, oke, Ya. benar. Anak harus diuji sampai dia bisa melihat kekurangannya. Tuh. Ya, terus diuji lagi. Setelah tahu kekurangannya, apa yang akan dilakukan? Kan gitu ya. Apa yang akan disikapi dengan kekurangan? Di saat itu semua sudah clear, nah, barulah pandangan orang tua itu pun hanya harapan. Orang tua tidak bisa mendukung harus begini, enggak ada. Harapan begini-begini. Nah, di saat terjadi kesepakatan, itulah yang namanya restu. Itulah yang namanya restu. Biasa. Jadi kalau yang Yanti itu terbiasa Terharu. mendidik anak itu, kalau membangun relation jangan cerita yang baik. Oke. Ya. Tapi ini benar. Tapi kamu harus bisa menceritakan apa yang kurang dari apa yang kamu usulkan. Yes. Ini kan usulkan. Proposal. Anak ya Bener, proposal bener, kan bener. harus cerita kekurangan. Itu kekurangan. Ini kan Harus bawa isu dulu kan kekurangan. masuk ya. Betul juga ya, tapi kenapa selama ini kalau kita cerita tuh kebaikannya pacar ya? Betul. Kebaikannya pasangan diceritain terus. Betul. Kekurangannya disimpan sendiri. Yes. Kalau udah punya masalah baru diceritain. Betul. Seringnya gitu Kak, tapi kalau misalnya Iya. Masuk kamar. iya. Kalau misalnya sama mama sama papa tuh nggak bisa kayak gitu Kak. Harus di depannya. Ini aku honest review sebagai anaknya ya. Jadi Jadi gimana? Ayo kita, kamu ini pernah punya pengalaman apa? jadi mama sama Bintang tamunya siapa? Bintang tamunya siapa? Boleh cerita? kalau host tuh boleh kayak gini nggak sih? Boleh. Oh, boleh. Karena acara punya kita sendiri ya. Oh, oke, bebas. Bapaknya sendiri bintang tamu. Iya. Betul juga. Jadi Nadia tuh setuju banget sama apa tadi yang papa bilangin. Dan ini nggak cuma omongannya papa sama mama ya guys, tapi ini bener-bener dilakukan. Kayak wow, ini beneran. Jadi kayak mama sama papa tuh kalau misalnya kita membawa isu ke rumah nih, membawa pasangan kita ke rumah, kita ceritain kebaikannya. Wah dia tuh pinter banget, dia tuh pekerja keras. Oh iya, kelemahannya apa? Gitu pasti. Mama pasti kayak gitu. Terus kalau papa pasti dites dulu, ngobrolnya nyambung apa enggak dan Waduh. baik apa enggak, ya nggak sih Bang? Berat amat nih ya kan. Dan gini, yang namanya kekurangan itu tidak boleh dilihat hanya kekurangan saat ini. Oke. Ya, karena kekurangan itu, kelemahan itu bisa muncul di balik kelebihan. Oke. Dan ya, kadang di saat kita masih terlena, kita tidak akan bisa melihat potensi kelemahan di balik kelebihan. Kan gitu ya. Nah, itulah fungsinya pengalaman hidup. Kalau orang tua, karena mungkin pengalaman hidupnya lebih, jadi bisa memberikan masukan kepada anak-anaknya bahwa kelebihan nanti akan berpotensi juga kalau tidak di maintenance dengan baik akan Menjadi menimbulkan Menimbulkan kelemahan. kelemahan. Ya. Dia kelebihannya bagus bekerja keras, tapi dengan bekerja kerasnya dia lupa waktu, dia menjadi sombong, dia menjadi ini. Nah, itu juga hati-hati, waspada. Jadi kontrolnya. Jadi karena kita terbiasa betul kemerungsung, jadi saya ingin juga menciptakan di rumah itu tidak kemerungsung. Nanti anak juga tertata, jadi lebih penak katanya. Balance juga ya. Iya, karena hidup cuma sekali, nek kemerungsung itu bukan penak banget. Iya sih. Betul. Jadinya bagaimana caranya biar betul kemerungsung nih walau. Bener kata-kata yang tadi Kak Firman. Apa tuh? Yang tepat tadi kan? Untuk pasangan yang berkualitas itu akan datang di waktu yang tepat, Yes. bukan di waktu yang cepat. Pinteran gue bangga banget gue kali ini, sumpah ya kan. Gila-gila, ini keren banget ya Couple Corner hari ini. Tapi kita mau baca pertanyaan lagi. Yes. Ini pertanyaannya tadi juga pengen Firman tanyain sebenarnya. Dari Kanike. Nike Nabila.
Yang tiang Kong, kunci rumah tangga biar awet itu apa sih? Apakah disimpan di freezer? Kalau sambal yang tahu. Tahanan bisa riset. Yang kok ayo yang dulu yang. Kita semua masih berupaya biar awet juga sampai akhir, ya kan? Benar-benar. Jadi kembali tadi lah, ketahanan untuk memaintain komitmen. Ya. Ketahanan untuk memaintain. Komitmen. Ya. Karena maintenance itu jauh lebih berat, jauh lebih sulit daripada membangun. Oke. Apapun, kita mau bangun rumah, mau apapun, kita mau beli motor, mau beli apapun, jauh lebih susah kita memeliharanya daripada waktu mengadakan. Nah, untuk mengadakan itu butuh komitmen. Nah, daya tahan memelihara komitmen itu adalah kunci semuanya. Ya. Di saat kita tidak teguh dengan komitmen kita, ya, mudah terpengaruh dan lain sebagainya untuk hal-hal yang sesaat. Kadang kita tanpa sadar bersepakat, kita tanpa sadar merubah arah. Nah itu kadang-kadang ya. Kita merubah arah. Balik. Kita merubah arah. Ya, jadi itu yang kurang baik. Jalan kita bisa lewat mana saja dan itu kadang butuh variasi. Kalau kita hanya lewat satu jalan, terus kadang dinamisnya kurang. Ya, kita lewat. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita mau ke barat ya ke barat gitu ya. Walaupun barat banyak perempatan, pertigaan ya. Kadang butuh variasi. Variasi. Bener tuh, kadang butuh variasi biar nggak monoton juga kan. Orang kan ada tuh kadang bilang fasenya bosen nih, iya kan. Ya, cara mengatasi bosen itu bagaimana? Tapi harus sesuai dengan komitmen. Nah, yang riskan itu kan bosen berarti ganti pasangan. Bosen berarti harus ada selingan. Karena ada anak-anak sekarang begitu kan. Itu sebenarnya enggak. Karena bosen itu kan dari sini. Iya betul. Bukan dari sana-sana, gitu ya. Jadi ya bagaimana kalau kita memang udah berkomitmen, Bismillah, itu ada campur tangan Tuhan juga. Kita tetap harus memohon, jangan jumowo. Karena setiap langkah itu kan setiap hari aja mesti bahaya. Betul. Ada aja godaan dan sebagainya ya. Bismillah. Kita doakan diri kita juga biar kita bisa tetap bisa tadi maintenance-nya aman, gitu ya. Terus ngobrolnya juga enak. Kalau kita memang lagi nggak enak, ya menepi dulu dalam arti tadi itu. Tetapi menepinya itu yang tetap sesuai dengan jalur. Sesuai dengan track. Ngobrol itu, ya, ngobrol itu tidak selalu harus dalam bentuk berbicara seperti ini. Kita bisa ngobrol lewat aktivitas, saling support, saling mendukung, gitu aja dan lain sebagainya. Itu sebenarnya salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal artinya, istrinya baru nyapu kan gitu kan, ya ikut bersihin gitu kan, sebenarnya bentuk komunikasi, kan gitu kan. Istrinya baru nyapu malah dikotorin kan gitu kan. Itu kan namanya berkomunikasi juga. Miskomunikasi sebenarnya karena tujuannya nggak sama. Terus pemakluman ketika repot sekali, bolehlah nggak dandan. Suami istrinya juga lagi beleketek gitu ya, tetap dimaklumi ya. Apa? Saling memaklumi ya. Ini nyambung dengan pertanyaan dari Niken lagi ya ternyata ya. Apakah komunikasi menjadi kunci rumah tangga yang baik? Iya, betul. Komunikasi adalah kunci utama. Tapi yang aku bilang bahwa komunikasi tidak harus dalam bentuk komunikasi verbal seperti ini. Tapi komunikasi itu adalah yang berkomunikasi itu adalah hati, pikiran, dan aktiviti. Komunikasi nonverbal ya. Komunikasi nonverbal itu kadang jauh lebih penting karena di sana tidak ada lip sync. Betul. Kalau kita ngobrol gini kadang ngelegani lah, dilegani kan gitu ya. Tapi kalau komunikasi yang continuous terus dilakukan dalam bentuk aktiviti dan lain sebagainya, itulah ketulusan yang sejati.
Terus ngomongin komunikasi verbal dan non verbal, saya jadi ingat ini lembaga saya. Ini nanti akan jadi tambahan kurikulum. Iya. Tapi seru banget hari ini Nadia ya. Seru banget. Banyak banget yang gabung, dan kalau memang tanya ini kayaknya banyak banget. Kita pengen uji lagi. Uji Ada uji apa itu? Kak Firman? Kita mau lihat bagaimana kompak ini couple kita episode pertama. Yes. Ya walaupun sebenarnya kita udah tahu kalau kompak sih, jangan itu nggak perlu Pasti diuji lagi. kompak. Itu nggak perlu diuji lagi. Cuman lebih kepada kan tadi komunikasi ada nonverbal. Iya. Kita tunjukkan bagaimana komunikasi nonverbal dicontohkan di depan teman-teman. Setuju nggak? Kira-kira yang Tian boleh nggak? Contohnya apa? contohnya apa gitu ya? Contohnya apa ya? Kayaknya sering Yang dinyanyi aja, yang dinyanyi. Oh boleh. Tapi sebelumnya aku ada mau pertanyaan dulu, boleh nggak? Boleh dong. Dari aku mau tanya sama Yanti sama Yako. Apa tuh? Jadi Kok jadi saya yang deg-degan? Jadi kan di TikTok akhir-akhir ini tuh lagi viral yang namanya banyak pasangan itu memilih pasangannya ketimbang anaknya. Oke. Nah, gimana tanggapan yang Tiangkung Takut nggak dipilih. mengenai pilihan tersebut, kayak pasangan itu sebenarnya lebih mending pilih sesama pasangannya atau milih anaknya, karena ini juga bisa jadi gambaran dan pandangan untuk aku ke depannya gitu. Karena kalau misal kayak aku ngeliat nih di TikTok, di sosial media itu banyak yang bilang katanya kalau misal kita harusnya tuh milih pasangannya. Kenapa? Karena anak itu akan ada masanya di mana dia tuh akan lepas. Alias anak itu akan Punya menikah kehidupan dan sendiri, punya gitu kehidupannya sendiri. Tetapi kalau bersama pasangan, orang yang kita pilih adalah orang yang menemani kita sampai mati, katanya seperti itu. Gimana tanggapan Yanti dan Yangko mengenai isu tersebut? Ini pertanyaannya lumayan berat ya. Berat. Jadi tolong dijawab dengan seksama. Sambil ditap-tap dibantu semua sekarang. Yes, bantu tap-tap layarnya teman-teman. Jadi gini, sebenarnya tidak bijak di saat tadi statementnya Nadia tadi memilih pasangannya daripada memilih anaknya. Karena di saat kita membangun sebuah komitmen menuju sebuah hidup relation, ya, bentuk family, rumah tangga itu siapapun, ya, akhirnya kalau mungkin yang implisit di sana itu adalah lebih membela pasangannya daripada membela anaknya, kan? Sebenarnya bukan personal yang dibela, tapi adalah arah alur tadi, komitmen tadi, ya. Karena itu menjadi tidak bijak seandainya terus pasangannya salah, gitu kan? Tapi karena pasangannya terus dibela, ya. bukan begitu. Tapi apalagi sebagai pela rumah tangga, kan, gitu kan? Yang harus diperjuangkan adalah arah dari perahu ini, gitu kan, ya, mau kemana, gitu ya. Karena biar anak nanti akan rumah tangga, tapi orang tua tetap punya kewajiban untuk ikut memantau bahwa arah itu sesuai dengan apa yang dikomitmenkan, ya. Mau ke barat, ke selatan, ke utara, ke atas, ke bawah pun itu terserah yang membangun komitmen. Ya, tapi konsistensi terhadap komitmen itu adalah hal yang penting, ya. Karena itulah yang namanya kesetiaan. Ya. Kalau didefinisikan apa sih kesetiaan, ya sejauh mana dia lurus di dalam komitmennya itu, gitu ya. Nah, di situ jadi kalaupun tadi tidak membela anaknya, bukan anaknya yang tidak dibela, tapi memilih tidak memilih anaknya. Kejadiannya itu reasoningnya itu yang paling penting, gitu kan? Ya, kalau anaknya sukanya bangun siang, kan, gitu kan, ya harus dibangunin. Ya benar. Betul, tapi betul. Dan si anak tidak boleh berpikir orang tua aku nggak sayang ya, aku mau bangun siang aja, nggak boleh, kan, gitu ya. Nah, komitmennya apa? Komitmennya kita ingin membangun overall dari kepribadian dan sebagainya. Salah satunya kan unsurnya adalah bangun pagi, kan, gitu ya.
kita beraktivitas dan sebagainya. Bangun pagi deh. Terus seperti tadi ya, Insya Allah. kalau yang isu-isu terjadi di tadi di sekarang medsos dan sebagainya Yes. kan, kalau itu kan memang kita harus bijak. Ya. Ya kan Mama selalu bilang bahwa kita kalau semua kejadian itu harus dari dua sisi. Oke. Kita harus dari lihat sisi positif, lihat sisi negatif. Kalau kita lihat negatifnya aja, kita akan menjadi buruk sangka, negatif thinking terus jadi gak asik ya. Hatinya nggak bersih, doanya sulit dikabulkan. Tetapi kalau kita positif terus, kita juga kadang-kadang jadi dungu, karena jadi nggak waspada. Jadi harus imbang antara positif dengan negatif. Selaras. Harus selaras. Nah, seperti tadi, ketika kita tidak memandang dari dua sisi, itu pasti aku akan memilih pasangan aku aja. Karena pasangan aku akan menemani aku sampai akhir hayat. Sedangkan anak kalau punya hidupan sendiri, sudah nah. Sedangkan di situ juga ada sedikit aja yang walaupun Mama mungkin tidak pinter-pinter banget untuk masalah agama dan sebagainya, cuma emang ada batasannya doa anak soleh, gitu. Jadi gak ada kita milih-milih begitu karena sudah dirangkum sama Allah, itu sudah dirangkum, kita udah komitmen, sudah tidak bisa gitu. Jadi kalau saya sendiri gitu milih pasangan atau milih gini, kalau bisa semuanya berjalan baik, kenapa tidak ya Allah. Ketika nanti saya frustasi, saya lagi benci sama suaminya misalnya, jadi ya kalau kita mikirnya negatifnya, aku akan untuk anak, kalau aku milih anak karena mungkin lagi ada masalah sama suaminya. Tapi ketika sama anak lagi bermasalah, bisa juga dia pilih suaminya karena yang ada jadi kadang-kadang kan kegalauan itu sudah cerut keluar dari medsos dulu. Betul sih. Tapi seminggu kemudian udah baikan, itu bisa boleh kok kalau nanti milih anak ya gitu. Jadi kan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita ini kan, apa yang kita ini kelola, apa harus kita kelola, kita tanggung jawabkan. Nah, maka dari itu untuk ancer-ancer sebenarnya kalau kita sudah mulai nerimo gitu ya, itu sebenarnya ciri-ciri kita sedang harus kembali tadi ke arah ya, aduh kok rasanya kok suami gini, hati kita ingin menuntut disayang, menuntut di apa, menuntut ini, itu berarti tandanya kita harus balik lagi ke komitmen. Intinya tinggal ancer-ancer ngoten niku. Kembali ke komitmen Allah. Betul. Jadi ketika kita sudah ada godaan sedikit tidak bersyukur, harusnya kalau anak tuh nggak kayak gini, anaknya Bu itu tuh kayak gini kok, anaknya aku kok begini. Nah udah mulai kayak gitu berarti ya Allah ini sakit nih, berarti kita sakit nih, harus kita beresin. Nah, iya Allah, suami yang sono habis beliin ini, suamiku nggak beliin ini, gitu kan? Rasanya gimana nih ya, gitu ya? Berarti nggak sayang, gini, gitu ya. Jadi kalau kita sudah mulai begitu, itu ciri-ciri kita harus balik ya. Agar kita bisa jadi adil tadi, lihat positif dan negatifnya. Betul. Ya memang hati-hati banget hidup itu, hati-hati kacang dan jelungup. Iya benar juga. Tapi ya makanya tadi itu anak-anak muda harus tidak boleh kan udah tua, nggak ada ini, tua muda harus kita bersinergi. Gitu. Jadi kita juga bisa saling memantaskan kalau kalian ngobrol. Betul. Karena enak jadinya. Karena menunjukkan rasa sayang orang itu beda-beda. Ada yang dengan cara memberi hadiah, ada yang caranya dengan act of service setiap harinya. Jadi jangan membandingkan kok gini, kok dibanding-banding. Jadi jangan dibandingkan satu orang dengan orang lainnya. Begitu Ibu. Ya, betul sekali. Emang nggak suka kalau banding-bandingin itu nggak baik lah ya. Bandingin diri kita sama diri kita yang kemarin aja. Iya baik, Masya Allah. Ya. Kalau belanja harus bandingin ya. Betul, bandingin harga Ibu ya. Lebih Saya banget itu. murah gitu. Saya banget. Terima kasih loh Yanti sama Yangku. Sama-sama. Ilmunya benar-benar bermanfaat untuk kita yang generasi Lagi muda. belajar. Yes. Lagi belajar Bisa berkapan. untuk tambahan ya. Betul. Untuk tambahan tambahan ditampung dikit gitu. Mesti ada salahnya, ada cocoknya, ada enggak ya mesti. Iya betul. Tetap harus difilter screening. Karena di Couple Corner kita akan datangkan beberapa narasumber couple yang bisa kita ambil insight baiknya. Baik. Yang penting ciri-cirinya tadi ya, kalau sudah mulai kok ini kurang ini, aku kurang ini ya gitu ya. Jadi itu segera kembali ke jalan yang benar. Kembali. Aku juga punya kekurangan. Kembali jadi on track. gini. Terus akhirnya lagunya gini, tanpamu apa artinya gitu. Dari Keren spill banget. dikit. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih yang dinyanyiin sedikit? Jangan sedikit lah. Satu lagu Satu kali ya? lagu dong. Nah, sekarang Oke. melihat lagu-lagu begini, kalian gimana tanggapannya?
cuma lagu kayak gitu doang gitu kan. Nah itu maksudnya itu juga salah satu apa namanya sinergi tadi. Ya. Siapa tahu lagu itu keren juga ya. Nah lagu-lagu anak-anak sekarang kita juga lagu apa itu kita makan juga. Nah gitu jadi misalnya cuma sedikitnya itu contoh lagunya. Jadi biar nyambung Gen Z tapi yang ilmunya gen apa kita? Gen tua banget. Tanpa